Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Kita melanjutkan kembali kajian kita membahas kitab Taisirul Karimir Rahman fi Tafsiri Kalamil Mannan yang disusun oleh Syekh Abdurrahman Ibn Nasir As-Sa'di rahimahullahu ta'ala. Melanjutkan faidah-faidah yang bisa diambil dari ayat ke-282 dari surat Al-Baqarah sampai pada faidah yang kelima. Qala al-muallifu rahimahullah, wa minha, dan di antara faidah ayat ini, amruhu ta'ala lil kitab atau amruhu ta'ala lil katib. Allah perintahkan kepada penulis, yaitu orang yang mencatat, an yaktuba bainal muta'amilaini bil adl, untuk menulis antara dua orang yang sedang bermuamalah dengan adil. Fala yamilu ma'a ahadihima, maka jangan ia condong pada salah satu dari keduanya, liqarabatin wala ghairiha, baik karena hubungan kerabat ataupun yang lainnya. Wala ala ahadihima li'adawatin wa nahwiha, dan juga jangan ia memusuhi atau kontra dengan salah satu di antara keduanya karena permusuhan dan yang semisalnya. Taib, ma'asyar muslimin rahimani wa rahimakumullah. Allah Subhanahu wa taala berfirman pada ayat 282, wal yaktub bainakum katibun bil adl, dan hendaklah seorang penulis, pencatat, menulis di antara kalian, mencatat di antara kalian dengan adil. Maka orang yang diamanahi untuk mencatat transaksi, mencatat muamalah, hendaknya dia mencatat dengan adil. Tidak boleh condong memihak pada salah satu di antara keduanya karena sebab keluarga, kerabat, teman atau yang semisalnya. Demikian pula tidak boleh kontra terhadap salah satu di antara keduanya karena sebab permusuhan. Ya. Jadi harus adil. Kemudian wa minha, yang keenam, di antara faedah dari ayat ini, annal kitabata bainal muta'amilaini, bahwasanya pencatatan antara dua orang yang bermuamalah, min afdalil a'mal, ini termasuk di antara amalan yang paling afdal, wa minal ihsani ilaihima, dan di antara bentuk ihsan pada keduanya, di antara bentuk perbuatan baik pada keduanya.
wa fiha hifdzu huquqihima wa bara'ati zimamihima kama amara Allahu bidzalik. Dan di dalamnya, di dalam pencatatan tersebut terdapat penjagaan atas hak keduanya dan melepaskan tanggungan keduanya sebagaimana yang Allah perintahkan yang demikian itu. Ya. Maka falyahtasib al-katibu, hendaknya pencatat, penulis itu mencari pahala bainan nasi hadhil umur, di antara manusia dengan perkara-perkara ini, ya, liyahdha bisawabiha, agar ia meraih pahalanya. Taib ma'asyar muslimin rahimani wa rahimakumullah. Jadi mencatat transaksi ini termasuk di antara amalan yang paling afdal. Karena apa? Karena dengan catatan tersebut hak-hak akan terjaga, tanggungan-tanggungan akan terlepaskan. Ya, kalau tidak ada pencatatan maka ada kemungkinan hak itu tidak terjaga. Orang yang harusnya memiliki hak untuk dibayar, tapi karena tidak ada catatannya, orang tidak mau membayar. Orang yang harusnya sudah melepas tanggungan karena sudah membayar, tapi karena tidak ada catatannya, dia menjadi ditagih lagi. Padahal sudah lunas, padahal sudah selesai, tapi karena tidak ada catatan, ia akan ditagih. Ya, maka aktivitas mencatat transaksi ini termasuk di antara amalan yang paling afdal, amalan yang paling afdal, sehingga hendaknya seseorang berusaha sebaik mungkin di dalam aktivitas ini untuk meraih pahala, untuk meraih pahala. Taib. Kemudian faedah berikutnya yang ke-7. Wa minha, dan di antara faedah ayat ini, annal katiba la budda an yakuna 'arifan bil adli ma'rufan bil adli. Bahwasanya seorang pencatat harus mengetahui apa itu keadilan dan juga dikenal sebagai orang yang adil. Li'annahu, karena idza lam yakun 'arifan bil adli, kalau dia tidak tahu apa itu adil, lam yatamakkan minhu, maka tidak mungkin ia bisa berlaku adil. Wa idza lam yakun mu'tabaran adlan indan nasi radiyan, dan jika ia bukan orang yang dianggap adil di antara manusia sehingga diridhai, lam takun kitabatuhu mu'tabaratan, maka catatannya tidak dianggap. Wala hasilan bihal maqsudu, sehingga tidaklah tercapai apa yang dimaksudkan. Tujuan catatan itu tidak tercapai. Alladhi huwa hifdzul huquq, yang mana tujuan utama pencatatan itu adalah menjaga hak-hak. Jadi tujuan seseorang itu memanggil juru tulis di dalam transaksi, tujuan seseorang itu mencatat transaksi adalah agar hak-hak itu terjaga. Dan hak-hak itu akan terjaga jika catatan itu dilandasi asas keadilan. Dan asas keadilan ini bisa terpenuhi kalau pihak yang mencatat itu mengetahui keadilan dan dikenal sebagai orang yang adil. Ya. Kalau orang yang mencatat tidak faham asas keadilan, mustahil dia bisa mencatat dengan adil.
Kalau orang itu faham keadilan tetapi dia tidak dianggap oleh manusia sebagai orang yang adil, maka catatannya tidak akan dianggap. Kalau catatannya tidak dianggap, maka catatan itu dipertanyakan sehingga hak-hak tidak akan terjaga. Jadi mustahil hak-hak itu akan terjaga jika catatannya tidak dianggap. Ini termasuk di antara perincian faedah yang luar biasa yang disampaikan oleh Syekh As-Sa'di rahimahullahu ta'ala. Berikutnya yang ke-8, wa minha, dan di antaranya anna min tamamil kitabati wal adli fiha, di antara bentuk kesempurnaan catatan dan keadilan di dalamnya, an yuhsinal katibul insya'a wal alfadhal mu'tabarata fi kulli muamalatin bihasabiha. Hendaknya orang yang mencatat transaksi pandai di dalam merangkai kata, di dalam merangkai lafaz-lafaz yang dianggap pada setiap muamalah sesuai dengan kondisinya. Walil urfi fi hadzal maqam i'tibarun azimun, dan kebiasaan yang dipakai dalam posisi semacam ini memiliki i'tibar yang sangat besar. Jadi memiliki pelajaran yang sangat besar. Ma'asyar muslimin rahimani wa rahimakumullah, merangkai kata di dalam mencatat, ya, ini mungkin bisa kita fahami dengan baik kalau kita pernah berurusan dengan contohnya notaris. Para jamaah membayangkan enggak gimana repotnya notaris merangkai kata-kata? Bisa enggak kita buat seperti itu? Ya, betul-betul pemilihan kata, perangkaian kata yang sangat-sangat luar biasa. Bukan hanya sekedar saya serah terima saja, tapi ada beberapa klausul-klausul yang itu fungsinya untuk menjaga hak. Cuman kita kan sekedar tanda tangan, ya kan? Ngaku aja. Kalau kita urusan dengan notaris, paling kita skip langsung apa? Tanda tangan. Padahal mereka berusaha merangkai kata-kata itu demi untuk menjaga hak-hak kedua belah pihak. Ya. Bahkan di awal itu kalau ada kedua belah pihak yang melakukan transaksi, ya, disebutkan nama lengkap dan selanjutnya lalu disebut pihak pertama, kan gitu ya. Setelah itu orang kedua nama lengkapnya, selanjutnya disebut pihak kedua. Nah, ini untuk apa? Memudahkan di dalam memahami. Ya. Nah, jadi ini bentuk kesempurnaan di dalam catatan dan bentuk upaya untuk menegakkan keadilan. Bahwasanya seorang juru tulis, seorang yang mencatat transaksi, hendaknya pandai di dalam merangkai kata. Ya. Nah, kembali pada poin yang ke-7. Anggaplah pihak pencatat ini kita kenal sekarang notaris. Notaris itu kalau tidak tahu hukum yang dibangun di atas keadilan, maka pencatatan itu tidak akan tercapai dengan baik. Demikian pula kalau notarisnya tidak dikenal sebagai pihak yang adil, maka catatannya itu dipertanyakan. Ya. Oleh karena itu, di antara bentuk kesempurnaan di dalam mewujudkan keadilan adalah hal ini, ya. Seorang pencatat atau juru tulis hendaknya memiliki kemampuan yang baik di dalam merangkai kata, menyusun kata, sehingga akan terwujudlah keadilan. Yang ke-9, ya, berikutnya, wa minha
Dan di antara faedah ayat ini, annal kitabata min ni'amillahi 'alal ibad, bahwasanya pencatatan ini di antara nikmat Allah atas hamba-hambanya. Allati la tastaqimu umuruhum ad-diniyah walad dunyawiyah illa biha, yang mana tidak akan lurus urusan-urusan hamba baik dari agama maupun dari sisi dunia kecuali dengannya. Ya. Wa anna man 'allamahu Allahul kitabah, dan bahwasanya siapa yang Allah ajarkan yaitu pencatatan, penulisan, faqad tafaddala alaihi bifadlin azim, maka sungguh Allah telah memberikan karunia padanya dengan keutamaan yang besar. Jadi tidak sembarangan orang itu memiliki keahlian di dalam mencatat transaksi. Ini di antara bentuk karunia Allah kepada seorang hamba selama dipergunakan untuk menegakkan keadilan. Ya. Jadi ini adalah karunia Allah kepada hambanya. Maka famin tamami syukrihi li ni'matillahi ta'ala, di antara bentuk kesempurnaan rasa syukurnya atas nikmat Allah tersebut, an yaqtiya bi kitabatihi hajatil ibad, hendaknya ia memenuhi kebutuhan hamba-hamba dengan catatan tersebut. Maknanya dia hendaknya mau membantu orang-orang di dalam pencatatannya. Karena dia memiliki ahli di dalam mencatat, maka hendaknya dia bantu orang. Wala yamtani'u minal kitabah, dan jangan ia enggan untuk mencatat. Jangan dia enggan untuk mencatat. Kalau ada orang butuh, hendaknya dia terima. Walihadza qala, dan karena inilah Allah berfirman, wala ya'ba katibun an yaktuba kama 'allamahullah, dan janganlah seorang pencatat itu enggan untuk mencatat sebagaimana yang Allah ajarkan padanya. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Mungkin ada perbedaan di zaman dahulu dan di zaman sekarang, ya. Allahu a'lam bishawab. Saya tidak tahu pasti di zaman dahulu orang yang diminta untuk mencatat transaksi, apakah di situ ada upahnya atau tidak. Ya. Namun yang jelas Allah Subhanahu wa taala melarang orang yang ahli di dalam mencatat untuk menolak permintaan kalau ada yang butuh pencatatan transaksi. Ya. Terlepas dari apakah ada upah atau tidak. Namun di zaman sekarang yang namanya profesi seperti tadi kita sampaikan, notaris yang memiliki kemampuan untuk mencatat, kemampuan untuk merangkai perjanjian, ya, antara kedua belah pihak yang bertransaksi, ya tentu di sini tidak gratis, kan begitu. Kecuali notaris itu yaitu melakukan tindakan sosial bagi orang yang tidak mampu, akan diberi bantuan ini dan itu. Nah, itu lain perkara. Itu lain perkara. Ya. Namun anggaplah ada upah yang harus dibayarkan. Maka seorang pencatat dilarang menolak permintaan, ya, ketika ada orang yang butuhkan. Ini kita bicara ada jasanya, bukan gratis. Ya, contoh, ada orang yang butuh bantuan di dalam bertransaksi dan dia sudah punya uang untuk membayar jasa pencatatan tersebut. Tapi pihak notaris tersebut tidak mau. Nah, kenapa? Ya mungkin karena ada urusan-urusan yang pribadi, atau mungkin karena faktor apa itu, ya tidak tahu.
Ya, pokoknya saya nggak mau kalau diminta sama fulan jadi notarisnya. Padahal fulan punya uang untuk membayar dan fulan juga butuh jasanya. Karena notaris ini dianggap kompeten dalam transaksi ini. Ya. Maka dilarang seorang yang ahli di dalam bidang ini untuk menolak permintaan orang yang membutuhkan. Sekali lagi, ini dengan anggapan orang ini sudah punya apa? Dana. Orang ini sudah punya dana, tidak berharap gratisan. Dan dia betul-betul butuh bantuan. Dan notaris yang diminta itu memang benar-benar kompeten. Maka dilarang untuk menolak. Taib. Kemudian yang ke-10. Yang ke-10. Wa minha, dan di antara faidah dari ayat ini, annalladzi yaktubul katibu, bahwasanya yang ditulis, yang dicatat oleh seorang pencatat, huwa i'tirafu man alaihil haq, itu adalah pengakuan orang yang menanggung hak, yaitu orang yang memiliki kewajiban untuk menunaikan hak. Idza kana yusinu ta'bira 'anil haqqil ladzi 'alaihi, kalau orang itu baik di dalam mengungkapkan yang menjadi kewajibannya. Ya. Fa in kana la yuhsinu dzalik, tapi kalau orang yang punya tanggungan ini tidak baik di dalam mengungkapkan kewajibannya, li sigharihi aw safahihi aw jununihi aw kharasihi aw adam istita'atihi, entah karena masih kecil atau dia orang yang safi, ya dungu, atau orang yang gila, atau orang yang bisu, atau orang yang tidak mampu, amla anhu waliyuhu, maka yang mendiktekannya adalah walinya. Ya, yang mendiktekan itu walinya. Maksudnya bagaimana? Orang yang harusnya mendiktekan, menyampaikan tanggungannya, harusnya dia yang mendiktekan, saya punya tanggungan sekian, tolong dicatat ya Pak Notaris. Ya, saya punya hutang sekian, tolong dicatat. Maka pihak pencatat ini tinggal menulis sesuai dengan pengakuan orang yang punya tanggungan. Tapi kalau orang yang punya tanggungan ini memiliki kekurangan seperti tadi, maka pihak walinya lah yang menggantikannya. Ya, wa qama waliyuhu fi dzalika maqamahu, maka walinya lah yang akan menempati posisinya. Ya. Ini ya masalah apa, bisa dikatakan masalah perincian fikih ya. Fikih di dalam masalah perwalian, khususnya dalam tanggungan. Ya. Berikutnya, wa minha, dan yang ke-11 di antara faedah dari ayat ini, anal i'tirafa min a'zami turuqil lati tathbutu bihal huququ, bahwasanya pengakuan adalah jalan terbesar, metode terbaik yang dengannya hak-hak itu ditetapkan. Haitsu amara Allah Ta'ala an yaktubal katibu ma amla alaihi man alaihil haqqu, di mana Allah Ta'ala perintahkan seorang pencatat untuk mencatat apa yang disampaikan oleh orang yang memiliki tanggungan. Ya. Jadi ada orang hutang piutang, dua belah pihak itu bertemu karena transaksi hutang piutang. Maka orang yang memiliki tanggungan, orang yang berhutang, itu mengakui di hadapan juru tulis kalau memiliki hutang sekian-sekian, dan perjanjiannya akan dibayar pada
waktu tertentu. Ya. Maka pengakuan di sini pihak yang punya tanggungan itu apa? Mengaku punya hutang. Ini adalah metode terbaik di dalam menetapkan apa hak. Karena apa? Kalau ada transaksi hutang piutang tetapi pihak yang berhutang tidak mengakui, nah ini panjang urusannya. Panjang urusannya. Ya. Bahkan mungkin tidak cukup di juru tulis, tapi di pengadilan dulu. Ya, dan nanti akan dibahas secara khusus masalah persaksian ini. Jadi dua orang yang bermuamalah hutang piutang, keduanya harus apa? Siap sesuai dengan kejujuran masing-masing. Pihak yang berhutang harus mengakui sejujur-jujurnya tanggungan yang ia miliki. Ya, saya punya hutang kepada pihak pertama misalkan, ya. Pihak kedua mengakui memiliki hutang terhadap pihak pertama atas misalnya penjualan ini atau penyewaan ini atau ganti rugi ini dengan nominal sebesar ini yang telah disepakati pada jangka waktu yang telah disepakati. Nah, pihak kedua mengakui ini semua, maka mudah urusannya. Jadi pihak pencatat hanya sekedar mencatat sesuai dengan apa yang disampaikan. Diakhiri dengan apa? Tanda tangan, selesai. Ya, jadi kalau pihak yang punya tanggungan itu mengaku, selesai perkara. Ini diantara metode yang paling tepat, yang paling pas, ya, di dalam masalah pencatatan ini. Tapi kalau pihak yang punya tanggungan tidak ngaku, panjang urusannya. Akan tidak cukup di juru tulis notaris, tapi harus di pengadilan terlebih dahulu. Nah, ini. Berikutnya yang ke-12, wa minha, dan di antara faedah dari ayat ini, subutul wilayati 'alal qasirin. Ditetapkannya atau sahnya perwalian bagi orang yang memiliki kekurangan. Ini kaitannya dengan poin yang ke-10 tadi. Ya. Minas sigari wal majanin wal sufaha wa nahwihim. Yaitu bagi orang anak-anak kecil, orang-orang gila, orang-orang yang safi, ya. Dan selain mereka. Jadi pihak yang memiliki kekurangan itu berhak untuk diganti oleh walinya di dalam penyelesaian hak tersebut. Ya. Kemudian berikutnya yang ke-13, wa minha, dan di antara faedah dari ayat ini, annal waliya yaqumu maqama maulihi, ya, maulihi fi jami' i'tirafatihi al-muta'alliqati bihuquqihi, bahwasanya wali itu posisinya sama seperti yang diwalikan pada seluruh apa yang menjadi pengakuannya yang berkaitan dengan hak-haknya. Ya, apa yang berkaitan dengan hak-haknya atau bahkan berkaitan dengan kewajibannya. Ya. Jadi orang gila yang punya tanggungan hutang misalkan, loh kok bisa orang gila punya tanggungan hutang? Ya bisa saja. Barangkali saat dia masih waras, dia punya hutang yang banyak, tahu dia punya hutang yang banyak, nggak bisa bayar, akhirnya apa? Gila. Nah, orang gila gimana caranya ngakui perbuatannya? Sedangkan pihak yang menghutangi menunjukkan bukti. Ya, pihak yang menghutangi menunjukkan apa? Bukti. Orang gila ketika ditagih dia mengelak. Ya, terus disampaikan buktinya. Maka walinya lah yang menggantikannya. Nah, ketika
mereka sepakat untuk mencatat ini di notaris misalkan, ya, supaya tidak ada hal-hal yang merugikan di akhir nanti, supaya tidak ada permasalahan di belakang, ya. Mumpung ada walinya, mari kita pergi ke notaris untuk mencatat perjanjian hutang piutang ini, ya. Misalkan seperti itu. Maka pihak yang berhutang, dalam hal ini orang yang gila tadi, akan diwakilkan oleh siapa? Walinya, ya. Taib. Kemudian berikutnya yang ke-14, wa minha, dan di antara faidah dari ayat ini, anna man ammantahu fi muamalatin, bahwasanya orang yang Anda percayai dalam muamalah, wa fawwadtahu fiha, dan engkau serahkan urusanmu kepadanya, faqauluhu fi dzalika maqbulun, maka ucapannya itu diterima, wa huwa naibun manabaka, dan ia sebagai pengganti dirimu, li'annahu, karena idza kana al-waliyyu 'alil qasirin yanubu manabahum, karena seorang wali bagi orang yang memiliki kekurangan itu bisa menggantikan posisi, ya, orang yang kekurangan tersebut. Falladzi wallaitahu biikhtiyarik, maka orang yang engkau serahkan urusan itu dengan pilihanmu, wa fawwadta ilaihil amra, dan yang engkau serahkan urusan itu kepadanya, aula bil qabul, maka lebih berhak untuk diterima ucapannya, wa tibari qaulih, dan dianggap ucapannya, wa taqdimihi ala qaulik, bahkan didahulukan daripada ucapanmu, indal ikhtilaf, ketika terjadi perbedaan. Tapi ma'asyar muslimin rahimani wa rahimakumullah, mungkin ya, bisa kita maknai seperti pengacara gitu ya, seperti pengacara. Jadi seorang yang memiliki permasalahan dalam transaksi, ia memiliki hak karena dia pihak yang menghutangi misalkan, lalu dia menunjuk seorang pengacara dalam urusan ini kepada pihak juru tulis misalkan, ya, maka pihak pengacara ini betul-betul posisinya menggantikan kliennya, betul-betul menggantikan kliennya. Jadi apa yang dia sampaikan itu atas nama kliennya, apa yang dia ucapkan itu betul-betul mewakili kliennya. Bahkan disebutkan di sini oleh Syekh, ya, kalau antara klien dan pengacaranya itu berselisih, maka yang dianggap ucapan pengacaranya, ucapan pihak yang telah diamanahi mengurus kasus ini. Sampai segitunya, ya. Nah, kesimpulannya, kalau pihak yang memiliki tanggungan, dalam hal ini contohnya dalam hutang piutang, ya, pihak yang memiliki tanggungan hutang itu kalau dia dalam kondisi kekurangan bisa diwakili oleh walinya, maka pihak yang memiliki hak juga bisa menunjuk seorang untuk menggantikannya, ya. Jadi sama-sama apa? Diwakili. Pihak yang memiliki kekurangan diwakili oleh walinya, pihak yang memiliki hak diwakili oleh pengacaranya. Misalkan seperti itu. Jadi dua-duanya apa, boleh. Kemudian yang ke-15, wa minha, dan di antara faidah dari ayat ini, annahu yajibu 'ala alladhi 'alaihi al-haqqu idza amla 'ala al-katibi an yattaqiyallaha wa la yabkhas al-haqqa alladhi 'alaihi, bahwasanya wajib bagi orang yang memiliki tanggungan,
tatkala ia menyampaikan kepada juru tulis untuk bertakwa kepada Allah dan tidak bersikap curang atas hak yang menjadi kewajibannya. Ya. Jadi pihak yang memiliki tanggungan harus jujur dan bertakwa kepada Allah ketika menyampaikan kepada juru tulis tentang pengakuannya. Ya. Jadi harus betul-betul sesuai dengan fakta dan realita. Jangan curang. Ya. Dia punya hutang 100 juta lalu dia bilangnya 90 juta. Catat 90 juta. Padahal hutangnya 100 juta. Nah, ini curang. Fala yanqusuhu fi qadari atau fi qadri wala fi wasfi wala fi syartin min syuruti au qaidin min quyudi. Maka jangan ia kurangi kadarnya. Jangan ia kurangi sifatnya. Dan juga syarat di antara syarat-syaratnya atau ikatan di antara ikatan-ikatannya. Ya. Punya hutang sekian ratus juta. Lalu ia kurangi, yang dia akui hanya 90 juta misalkan. Ya. Dan berbagai macam syarat ataupun sifat-sifat yang ada. Bal alaihi an ya'tarifa bi kulli ma alaihi min muta'alliqatil haqq. Bahkan wajib baginya untuk mengakui setiap apa yang menjadi tanggungannya dari hal-hal yang berkaitan dengan hak orang. Kama yajibu dzalik, sebagaimana hal itu juga wajib idza kana al-haqqu ala ghairihi lah. Ya, kalau itu terkait dengan kewajiban orang lain terhadap dirinya. Kalau dia yang punya hak, dia wajib untuk apa? Menyampaikan apa adanya. Dia hutang ke saya 100 juta. Nah, sebagaimana kalau kita yang punya hak, kita menuntut orang yang punya tanggungan untuk jujur, demikian pula kalau kita yang memiliki apa? Tanggungan. Kalau kita yang punya tanggungan, maka kita harus jujur sebagaimana kita ingin orang yang memiliki tanggungan ke kita juga jujur. Faman lam yaf'al dzalik, maka siapa yang tidak melakukan hal tersebut, fahuwa minal mutaffifin al-bakhisin, maka ia termasuk mutaffifin, yaitu orang-orang yang berbuat curang, mengurangi timbangan, contohnya itu ya. Kemudian yang ke-16 berikutnya, wa minha, dan di antara faedah ayat ini, wujubul i'tirafi bil huquqil jaliyati wal huquqil khafiyah. Wajib untuk mengakui hak-hak yang jelas dan hak-hak yang samar. Wa anna dzalika min a'dhami khisalit taqwa, dan bahwasanya yang demikian itu termasuk di antara karakter ketakwaan. Kama anna tarkal i'tiraf, sebagaimana tidak mengakui ya biha hak-hak yang jelas maupun yang samar, min nawaqidit taqwa wa nawaqisiha, termasuk pembatal ketakwaan dan yang mengurangi ketakwaan. Ma'asyar muslimin rahimani wa rahimakumullah. Faedah ke-16 ini penegas dari faedah ke-15. Faedah ke-15, orang harus jujur di dalam menyampaikan apa yang menjadi tanggungannya. Dia harus bertakwa kepada Allah dengan sejujur-jujurnya. Maka dari itu tidak boleh ia tutupi sedikit pun, baik itu perkara yang jelas maupun yang samar. Ya, tidak boleh ia sembunyikan sedikit pun. Ya, harus ia akui
hak-hak yang jelas maupun yang samar. Jadi ada yang ditutupi karena itu mungkin perkara sepele gitu, maka jangan. Hal sepele apapun itu kalau berkaitan dengan tanggungannya, maka dia wajib untuk jujur menyampaikannya. Ya. Taib. Yang ke-17 berikutnya. Wa minha, dan di antara faedah ayat ini al-irsyadu ilal ishad fil bai'i, yaitu petunjuk untuk mengadakan saksi dalam jual beli. Fa in kanat fil mudayanat fa hukmuha hukmul kitabati kama taqaddam. Kalau itu dalam perkara hutang piutang, maka hukum tentang hal ini itu sama dengan hukum mencatat sebagaimana yang telah berlalu. Li'anal kitabata hiya kitabatus syahadah, karena pencatatan itu adalah pencatatan saksi. Wa in kana al-bai'u bai'an hadiran, tapi kalau itu jual beli kontan tunai, fayambaghi al-ishhadu fih, lalu patut untuk disaksikan. Wala haraja fihi bitarkil kitabah, maka tidak mengapa kalau tanpa catatan. Likasratihi wa husulil masyaqqati fi, karena banyaknya transaksi ini dan hal yang mungkin memberatkan. Taib, ma'asyar muslimin rahimani wa rahimakumullah. Jadi kalau dalam masalah hutang piutang itu dianjurkan yang namanya pencatatan, pencatatan antara kedua belah pihak, yang berhutang dan yang menghutangi. Maka dicatat transaksi tersebut. Adapun dalam jual beli, maka sepatutnya ada saksi. Jual beli itu sepatutnya ada saksi. Meskipun dianjurkan pula untuk mencatat, tetapi tidak seperti hutang piutang. Kalau hutang piutang sangat ditekankan, dan fungsi saksi dalam hutang piutang ini terwakili dengan catatan. Jadi sudah cukup. Orang hutang piutang tidak ada catatan tapi ada saksi, boleh enggak? Ada dua orang yang memiliki transaksi hutang piutang, tidak ada catatannya tapi ada saksinya, boleh atau tidak? Boleh. Hanya saja alangkah baiknya jika didukung dengan pencatatan. Jadi fungsi saksi di dalam transaksi hutang piutang itu sudah tercukupi dengan pencatatan yang telah disepakati kedua belah pihak. Karena apa? Karena pencatatan ini awet, dia bisa disimpan. Tapi kalau saksi, ini ada orang hutang piutang terjadi di tahun 2025, disaksikan oleh seorang saksi, sekedar melihat. Tapi tahun 2026 saksinya meninggal. Lalu ketika ditagih, tahun lalu Anda pinjam uang ke saya, tolong dibayar. Mana catatannya? Enggak ada. Mana saksinya? Ada. Sudah meninggal. Maka kalau utang piutang itu alangkah lebih baiknya ada apa? Catatannya. Adapun jual beli kontan, maka tidak perlu mencatat, cukup saksi. Tidak perlu mencatat, cukup saksi. Namun ma'asyar muslimin rahimani wa rahimakumullah, di zaman sekarang namanya jual beli kekinian justru yang ada itu apa? Catatan, nota, kwitansi, kan gitu.
Ya. Justru sekarang lebih mudah nota daripada saksi. Padahal di sini disebutkan wa in kana al-bai'u bai'an hadiran fayanbaghi al-ishhadu fihi. Kalau jual beli itu jual beli kontan, maka sepatutnya memanggil saksi. Wala haraja fihi bitarkil kitabah. Kalau enggak dicatat enggak apa-apa. Nah, kan seakan-akan kalau jual beli kontan cukup saksi, enggak perlu catatan. Tapi sekarang justru kemudian alasannya apa? Kenapa cukup saksi tidak perlu mencatat? Karena saking banyaknya transaksi dan akan sulit kalau setiap transaksi tunai dicatat. Nah, di zaman dahulu ya sulit karena harus apa tulis. Ya, coba dipahami. Zaman dahulu orang beli misalkan beli sapi. Ya. Kalau setiap transaksi harus dicatat, ini akan menyulitkan zaman dahulu. Maka cukup ada saksinya. Kamu lihat ya, saya beli sapi kepada fulan seharga sekian juta. Oke, deal sah, selesai, pulang. Ya. Tapi kalau sekarang justru lebih sulit mencari saksi daripada menerima catatan. Kenapa? Karena sekarang sudah ada alatnya. Ya. Kita transaksi di supermarket, cuman ada kita dan kasir, gitu ya. Mau beli ini, ada 100 item yang kita beli. Kasir masukkan. Nah, kalau kita harus pakai saksi, manggil orang dulu, enggak ada orang. Ya. Maka masa setiap pembayaran harus ada orang yang standby di sana untuk menyaksikan. Nah, sekarang cukup dengan adanya struk, kwitansi, nota, ya, ini lebih mudah dibandingkan dengan saksi. Ya. Tidak kita pungkiri zaman sekarang berubah. Taib. Berikutnya yang ke-18, wa minha, dan di antara faedah ayat ini, al-irsyadu ila ishhadi rajulaini adlain. Petunjuk untuk mengadakan saksi dua orang laki-laki yang adil. Ya. Dua orang laki-laki yang adil. Fa in lam yumkin, tapi kalau tidak mungkin, au ta'azzara, atau atau uzur, ya, ada uzur, enggak ada dua laki-laki, ya. Au ta'assara, atau sulit menemukan dua laki-laki yang menjadi saksi, farajulun wa mra'atan, maka bisa satu orang laki-laki dan dua orang wanita. Wa dzalika syamilun li jami'il muamalat, dan ini mencakup seluruh muamalah. Buyu'ul idarah wa buyu'id duyun, ya, buyu'ul idarah wa buyu'ud duyun, ya, jual beli idarah, ya, itu ada yang mengatakan obligasi, gitu ya. Wa buyu'ud duyun, dan jual beli utang piutang. Wa tawabi'uha, dan juga hal-hal yang mengikutinya. Minasyuruti wal wathaiqi wa ghairiha, berupa syarat, dokumen, dan yang lainnya. Ya. Taib. Jadi saksi di dalam transaksi apapun itu dituntut dua orang laki-laki, atau seorang laki-laki dan dua orang wanita. Wa idza qila, kalau ada yang mengatakan, qad sabata annahu sallallahu alaihi wasallam qadha bisyahidil wahidi ma'al yamin, telah sahih dari Nabi SAW bahwasanya beliau memutuskan dengan seorang saksi bersama dengan sumpahnya. Perhatikan, ada hadis yang menunjukkan kalau Nabi SAW memutuskan perkara cukup dengan seorang saksi beserta sumpahnya.
Wal ayatul karimah, sedangkan pada ayat yang mulia ini laisa fiha illa syahadatu rajulaini aw rajulun wa imra'atain. Sedangkan ayat yang mulia ini tidak disebutkan kecuali persaksian dua orang atau dua orang apa? Laki-laki, atau seorang laki-laki dan dua orang wanita. Jadi pahami? Di ayat ini persaksian itu hanya dua orang laki-laki atau seorang laki-laki dan dua orang wanita. Sedangkan di hadis Nabi SAW memutuskan perkara bisa dengan satu orang saksi dan apa? Sumpah. Nah, apakah bertentangan? Mari kita baca penjelasan beliau rahimahullah. Qila, maka dikatakan jawabannya, al-ayatul karimah, ayat yang mulia ini, fiha irsyadul bari ibadahu ila hifzi huquqihim. Di dalamnya terdapat petunjuk dari Allah al-Bari kepada hamba-hambanya untuk menjaga hak-hak mereka. Walihada ata fiha bi akmali turuqi wa aqwaha. Karenanya Allah membawakan di dalamnya jalan atau metode yang paling sempurna dan yang paling kuat. Dua saksi laki-laki atau satu saksi laki dan dua saksi perempuan. Ini sangat kuat. Walaysa fiha ma yunafi ma dzakarahu an-nabiy sallallahu alaihi wasallam. Dan ini tidak bertentangan dengan apa yang disebutkan Nabi sallallahu alaihi wasallam minal hukmi bisyahidi wal yamin, berupa hukum seorang saksi dan sumpah. Ya. Bagaimana kok bisa tidak bertentangan? Perhatikan. Fababu hifdzil huquq fi ibtida'il amri. Maka bab menjaga hak itu pada awal permulaan. Yursidu fihil abda, yang Allah berikan petunjuk hambanya ilal ihtiras wa tahaffud at-tam, untuk hati-hati dan menjaga secara total. Perhatikan. Jadi ada dua orang yang bertransaksi. Ada dua orang yang bertransaksi hutang piutang. Perhatikan ya, ini bukan bersengketa, bertransaksi. Ya. Dua orang yang punya transaksi hutang piutang ingin untuk mengamankan hak-hak mereka. Yang hutang ingin agar hitungannya itu benar, tanggungannya itu benar, tidak ditambah-tambahi. Yang menghutangi ingin agar hutangnya dibayar sesuai dengan nominal yang ada. Datanglah mereka berdua, lalu disaksikan oleh dua orang saksi laki-laki atau seorang saksi laki dan dua orang saksi wanita. Nah, ini penerapan ayat. Bab apa ini? Bab menjaga hak. Wa babul hukmi bainal mutanazi'ain. Adapun bab hukum atas persengketaan dua orang. Kalau tadi apa? Berkaitan dengan transaksi antara dua orang yang tidak ada persengketaan. Tapi kalau ada persengketaan antara dua orang, yunzaru fihi ilal murajjihat, maka dilihat faktor-faktor penguatnya, wal bayyinat, dan bukti-buktinya, wa bihasabi haliha, dan sesuai dengan keadaannya. Mungkin yang dimaksud di dalam hal ini adalah hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, al-bayyinatu 'alal mudda'i wal yaminu 'ala man angkara, yang sekaligus menjadi salah satu kaidah fikih. Ya. Al-bayyinatu 'alal mudda'i, bukti wajib dibawa oleh orang yang menuduh. Wal yaminu 'ala man angkara, dan orang yang mengingkari bersumpah. Allahu a'lam bishawab. Mungkin ini di antara hal yang dimaksud oleh al-muallif rahimahullahu taala. Ya.
Jadi ketika ada seseorang yang menuduh, maka dia wajib mendatangkan bukti. Ya. Contoh, anggaplah ini contoh yang sama, masalah hutang piutang. Bedanya apa? Yang kita contohkan tadi, dua saksi laki-laki atau satu saksi laki, dua saksi perempuan. Dua pihak ini tidak bersengketa, tidak ada pertikaian, tidak ada perselisihan. Dua-duanya sepakat untuk mengamankan hak masing-masing, datang ke juru tulis atau datang dengan saksi. Dua saksi tadi. Saya punya utang sekian, dia punya utang sekian. Saya punya tanggungan sekian, dia punya hak sekian. Ya. Nah, ini apa? Selesai. Tapi kalau ada orang yang menuduh orang lain hutang, tidak ada angin, tidak ada hujan, bayar hutangmu. Nah, gitu ya. Si A bilang ke si B, B, bayar hutangmu. Si B merasa nggak punya hutang. Hutang apa? Ya, saya nggak punya hutang sama Anda. Maka diberlakukanlah kaidah tadi, al-bayyinatu 'alal mudda'i. Yang menuduh wajib mendatangkan bukti. Ya, si A wajib mendatangkan bukti. Kalau nggak punya bukti, ya, si B tanya, saya nggak punya hutang sama antum, mana buktinya? Mana saya pernah punya hutang? Ya, si A mengatakan nggak ada buktinya, cuman dulu, ya, tidak ada saksi, tidak ada catatan, tidak ada apapun. Yang penting kamu punya hutang sama saya. Ya, tapi si A nggak punya bukti, dia hanya apa? Menuduh. Maka si B kalau mau mengingkari cukup dengan bersumpah. Ya. Wallahi, kata si B, saya tidak punya hutang ke Anda. Maka dalam hal ini B yang dimenangkan. Nah, jadi cukup dengan sumpah dan dia bersaksi tidak punya hutang, ini sudah selesai urusan. Ketika ini diangkat kepada apa? Hukum. Ya, dianggap ke pihak yang memiliki wewenang dalam hukum. Jadi beda perkara dengan mengamankan hak di awal dalam kondisi damai, lalu mencatat transaksi, maka harus dua saksi laki-laki atau satu saksi laki, dua saksi wanita. Adapun dalam masalah persengketaan ini lebih fleksibel. Ya, dalam masalah persengketaan itu lebih fleksibel. Ya, tidak cukup saksi dan sumpah. Wallahu a'lam bishawab. Taib ma'asyar muslimin rahimani wa rahimakumullah. Kita lanjutkan satu lagi, 19 ya. Faedah ke-19. Wa minha, dan di antara faedah dari ayat ini, anna syahadatal mar'ataini, bahwasanya persaksian dua wanita, qa'imatun maqamar rajulil wahidi fil huquqid dunyawiyah. Ya, perhatikan, persaksian dua orang wanita ini menempati posisi persaksian seorang laki-laki dalam hak-hak duniawi. Ya, dalam masalah transaksi, dalam masalah hutang piutang, dalam masalah duniawi. Wa amma fil umurid diniyah, adapun dalam urusan agama, kariwayati wal fatwa, seperti meriwayatkan hadis atau fatwa, fa innal mar'ata fi taqumu maqamar rajuli, maka seorang wanita ini posisinya menempati seorang laki-laki, sama. Dalam masalah riwayat hadis tidak dibedakan antara laki dan wanita. Contohnya siapa? Contohnya bagaimana? An Aisyah radhiyallahu anha, dari Aisyah radhiyallahu anha, beliau bersaksi sendiri bahwa mendengar Rasulullah SAW bersabda. Diterima enggak? Ya, lo Aisyah cuman sendirian lo. Diterima karena ini masalah apa?
agama. Tapi kalau masalah urusan duniawi persengketaan, misalkan Aisyah dipanggil menjadi saksi, maka harus 2 orang baru bisa menggantikan posisi seorang laki-laki. Nah, wal farqu zahirun bainal babain, maka perbedaannya jelas antara 2 bab ini, ya. Jadi dalam masalah dunia maka 2 orang wanita ini bisa menggantikan posisi seorang laki-laki. Tapi dalam urusan agama maka tidak ada beda antara laki-laki dan wanita. Wallahu ta'ala a'lam bissawab. Taib ma'asyar muslimin rahimani wa rahimakumullah. Kita cukupkan kajian kita di pagi hari ini sampai pada faedah yang ke-19. Insyaallah akan kita lanjutkan pada kesempatan berikutnya faedah yang ke-20 ya. Jadi di sini Syekh As-Sa'di rahimahullah taala betul-betul membahas faedah ini dengan sangat lengkap dan sangat rinci ya. Oke, silakan. Iya. Iya. Yang saya yakini dari WA ini sudah bisa menjadi catatan dan bukti. Iya. Insya Allah sudah cukup menjadi saksi. Ya, 2 orang laki-laki. Baik itu yang satu suaminya yang menghutangi, yang satu suaminya yang berhutang. Insya Allah itu sudah cukup. Wallahu a'lam bishawab. Taib, ada lagi yang sampaikan? Baik, jika tidak ada kita cukupkan sekian. Mudah-mudahan bermanfaat. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Kita akhiri. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.